Welcome to my channel. Halo, salam sehat, salam tim nasional Indonesia, teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote, masih dalam rangka mengawal, menemani, mensupport dan juga menyiarkan kegiatan perjuangan tim nasional kita Under 23 tentunya. Adik-adik kita, mas-mas kita, abang-abang kita yang sesaat lagi mungkin ya kurang lebih 36 jam lagi akan segera mencoba merajut jembatan emas menuju Olimpiade Paris menghadapi Irak di Abdullah bin Khalifah. Ya, kita akan bermain jam 10.30 malam waktu Indonesia Barat atau 6.30 selepas maghrib waktu Qatar. Ya, jadi gua akan mengupdate aja beberapa informasi yang gua rasa cukup penting untuk kita ikutin semua. Dan sebelumnya gua sedikit minta maaf buat kalian karena agak lama ya jarak jeda antara video terakhir dengan sekarang. Karena tadi gua ya sedikit bersilaturahmi lah dengan seorang teman ya dari pemain ke-12 ya. Oke, mungkin nanti akan kalian lihat videonya, kita bincang-bincang santai supaya agak rileks sedikit lah. Nanti gua akan keluarkan besok menjelang pertandingan. Oke, tanpa berlama-lama dan tanpa basa-basi, gua akan mulai dari soal jadwal timnas dulu, biar kita tahu kira-kira besok alurnya itu seperti apa. Jadi besok itu akan dilakukan konferensi pers seperti biasa H-1 kan. Mungkin bukan besok ya, ini udah masuk, gua rekam ini jam 12 malam lewat seperempat. Jadi mungkin gua upload jam 2 pagi subuh atau jam 6 pagi waktu Indonesia Barat. Jadi preskon itu akan dilangsungkan jam 12 siang waktu Qatar atau jam 4 sore waktu Indonesia Barat nanti ya, akan dihadiri. Nah, ini dia buat kalian ya, mungkin kalian nanti akan lihat sendiri, bisa streaming di AFC. Seperti biasa, pelatih kepala Coach Sintayong, dan kali ini akan ditemani oleh bek kanan dari Persija Jakarta. Ya, betul, Rio Fahmi ya. Dan sedikit mungkin gue mau mengulas soal Rio Fahmi, karena Rio Fahmi ini setahu gue dari mulai Piala Asia Senior sampai dengan kualifikasi Piala Dunia sampai dengan Piala Asia Under 23, ini setahu gue baru sekali dia ditunjuk oleh Sintayong menjadi menemani dalam konferensi pers menjelang pertandingan. Kebetulan juga area ini kan menjadi area yang sering menjadi bahasan kita. Di sisi kanan ini tampaknya Sintayong belum bisa menemukan ramuan yang paling pas ya. Tapi kalau kita lihat, ini ada satu data yang menarik, dari satu data yang gue lakukan riset kecil-kecilan lah. Jadi Rio Fahmi ini sebenarnya teman-teman selalu bermain setiap pertandingan. Dari mulai pertandingan pertama menghadapi Qatar, ini dia main full 90 menit. Sebenarnya penampilannya lumayan waktu itu ya. Terlepas dari kita kalah, tapi kita tahu kan kita kalah dengan 12 pemain. Tapi kemudian dia dipercaya bermain selama 90 menit dan stamina waktu itu cukup bagus lah, cukup terjaga. Dan di pertandingan kedua dia bermain 13 menit lah kurang lebih ya. Masuk menit ke 77 dari bangku cadangan. Waktu itu lawan berarti Australia, lawan Yordan ini juga main lebih lama lagi, dia masuk menit 71. Dan di pertandingan lawan Korea Selatan dia bermain 1 jam lebih 5 menit sebelum digantikan ya, kalau nggak salah sama Fajar. Intinya hanya main 1 jam lebih sedikit. Dan di pertandingan terakhir waktu kita kalah dari Uzbekistan, dia main hanya sebentar, sekitar 10 menit kalau nggak salah di masa injury time. Masuk menit 90 plus 6, karena waktu itu kalau nggak salah injury time-nya 16 menit ya. Jadi dia main 10 menit walaupun sudah masuk 90 menit lebih ya. Nah itu, jadi kita akan dengarkan komentar-komentar mereka, seperti apa persiapannya. Dan nanti baru ya kira-kira 24 jam lah sebelum kita kick off, atau mungkin hari hanya pagi, gua akan mengeluarkan preview pertandingan, preview prediksi line up. Jadi kita tunggu dulu hasil pressconnya. Dan kemudian sedikit gue tadi kelewatan, habis itu nanti dilanjutkan latihan, official training, latihan itu di Al Ersal. Jadi seperti sama terakhir kali kalau kalian ngikutin video gue itu, waktu gue lagi take di depan itu bis timnas datang, di situ. Jadi bukan di Qatar University. Yang di Qatar University itu Irak yang latihannya ya. Oke. Itu jadi preskon latihan. Nah, baru dari situ nanti kita akan lihat. Seperti biasa gue akan datang ke sana dan gue akan merekam sesi, bukan latihan sebenarnya, itu pemanasan, karena 15 menit aja kita diperbolehkan untuk ambil gambar untuk masuk. Jadi dari jam 6 waktu sini ya, 6 sore waktu sini, jadi waktu kalian itu di Indonesia jam 10 malam. 15 menit itu hanya pemanasan. Jadi gua ulangin sekali lagi buat kalian yang
banyak, "Bang, jangan direkam, soalnya nanti ini dibocor." Pertama, yang datang ke situ bukan hanya kita, wartawan Irak pun nanti ada, dari Bein Sports juga ada, dari macam-macam. Ya, jadi ini latihan boleh diliput orang. Kemudian itu hanya 15 menit awal. 15 menit awal itu kan baru pemanasan. Jadi belum ada game plan, tactical game, ya pokoknya masih hanya pemanasan lah. Makanya setelah itu kita keluar. Nah, baru dari situ mereka mungkin akan lebih taktikal latihannya ya. Jadi nggak ada masalah nih direkam. Jadi hanya kita akan mengamati kondisi para pemain itu seperti apa, terutama kebugarannya. Tapi ya dari kondisi terakhir sih kita bersyukur tidak ada isu ataupun informasi soal pemain yang cedera ya, kecuali tentunya Rizky Ridho yang tentunya tidak bisa main di pertandingan nanti menghadapi Irak. Dan seperti yang gue bilang tadi, baru nanti kita akan coba prediksi line up-nya itu seperti apa setelah ada storyboardnya antara presscon dan latihan. Baru dari situ kira-kira oh mungkin ini si A, si B, si C ya, walaupun mungkin kita udah ada bayangan kira-kira yang mengisi di posisi itu siapa aja. Oke. Nah, kemudian terkait juga dengan sedikit gue mau menginformasikan lagi yang belum, dari tadi sempat gue iseng-iseng mengulik-ngulik data. Jadi so far ini dari 23 pemain yang didaftarkan oleh Sintayong ini, so far yang belum main itu Bagas, Kava dan juga Dava ya. Kalau Dava mungkin Dava Fasya kita bisa, ini namanya dua-duanya yang mirip ya, Bagas Kava sama Dava Fasya. Ya kalau Dava mungkin susah lah sebagai penjaga gawang ketiga, tapi Bagas gua nggak tahu apakah Sintayong nanti akan memberikan one last shot buat Bagas, mungkin motivasi dia agak menggumpal sehingga ketika ditampilkan akan meledak, atau justru dia Sintayong nggak mau mengambil resiko ya. Bukti kalau kata temen gua bisa jadi dia akan menurunkan Bagas, tapi kemudian yang ditampilkan di pressconnya Rio Fahmi, ngegocek istilahnya ya. Tapi kita nggak tahu, ini benar-benar susah lah kita untuk menebak isi kepala Sintayong 100%. Terbukti hampir nggak pernah ada yang bisa menebak line up Sintayong secara tepat 100%. Oke. Kemudian last but not least, ini yang paling penting menurut gua untuk kita sebagai fans, seperti yang berulang kali gua katakan, pertama kita harus move on dari kekalahan Uzbekistan ya. Mau soal kita nyalain wasit, mau sampai berbusa, mau kita guling-guling, itu hasil nggak akan berubah. Percaya sama gua, mau kita protes ke FIFA, mau kita ketok pintunya Gianni Infantino atau ketua AFC entah siapa, hasilnya nggak akan berubah, nggak ada gunanya. Kedua, kita menghabiskan energi yang seharusnya kita bisa salurkan dengan hal yang lebih positif. Lalu ketiga, ini akan memercikkan perseteruan di antara kita sendiri. Ada yang setuju, ada yang enggak, dan di kita biasanya perdebatan berujung pada saling menghina. Jadi nggak ada gunanya. Yang terpenting adalah kita semua merapatkan barisan, menyalurkan energi, memberikan kontribusi sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Nah, salah satunya adalah dengan tidak mengganggu tim nasional Indonesia, terutama buat fans yang ada di Qatar, di Doha terutama. Ada himbauan, ini gue baca dari, nanti gue akan screenshot, mungkin akan gue tempelkan. Jadi dari KBRI, ini gue baca sedikit aja. Intinya adalah menghimbau sampai tanggal 2 Mei nanti, sampai hari H, sampai pertandingan. Setelah pertandingan jangan ada lagi permintaan tanda tangan foto bergerombol di Westin and Spa Hotel, tempat para pemain timnas menginap. Jadi nggak perlu ada konten medsos segala macam, kecuali memang di luar lah, di area. Tapi di dalam jangan bergerombol, apalagi sampai ngetok pintu katanya ada. Ini salam dari Ali Murtado, PF Pensosbud. Nah, ini gue hanya menyampaikan ya, tapi intinya untuk kita sedikit menahan diri, memberikan ruang sedikit buat para pemain supaya mereka bisa fokus. Karena ini demi kita juga. Ya, kalau kalian tidak bisa mendukung dalam materi, tenaga, minimal jangan ngapa-ngapain. Nah, minimal diem aja itu udah membantu ya, daripada kalian mengganggu, datang membuat mereka nggak fokus. Nah, ini yang mungkin coba kita himbau ya, pengertian sebentar aja. Ya mudah-mudahan kalau perjuangan teman-teman adik-adik kita ini berhasil, mungkin mau selfie sampai gigabyte-nya habis, terserah, nggak masalah. Tapi sekarang kita dukung dengan cara tidak mengganggu persiapan dari teman-teman adik-adik kita ya, karena ini sangat penting sekali dalam kaitannya untuk bisa mengatasi Irak, dan kemudian kita memesan tiket Olimpiade yang sudah kita nanti-nanti selama 68 tahun ya. Sejak tahun 56 di Melbourne itu kita berhasil lolos ke Olimpiade, dan baru kali ini saat ini kita akan mencoba merajut kembali impian tersebut ya. Karena sedikit gue balik soal tadi, fans ini ada beberapa yang sengaja ikut breakfast pagi-pagi di hotel supaya mereka bisa
bisa pansos lah istilahnya ya, minta foto lah atau apa segala macem. Bahkan ada yang mesen kamar di hotel Westin, walaupun ini hak mereka, tapi sekali lagi mohon sedikit aja bersabar, sedikit menahan ego untuk bisa memberikan fokus kepada teman-teman, kepada adik kita menghadapi Irak besok. Oke, jadi mungkin update gue kali ini itu dulu. Nanti gue akan, seperti yang gue bilang tadi, akan mengupdate situasi terakhir dalam 24 jam terakhir dari tim nasional kita, apa komentar Sintayong di preskon dan bagaimana jalannya latihan. Ikuti terus di channel Bung Harpa. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Kalau mau komen atau enggak terserah kalian. Oke, terima kasih, dan seperti biasa gue selalu berharap kalian dalam keadaan sehat dan juga bahagia.